Semua fokus wanita adalah pada satu pria. Semua orang bisa merasakannya. Para lelaki itu bahkan tidak bisa merasa cemburu karena mereka mengerti mengapa. Jadi kamu mengembangkannya sendiri. Iya, saat ini, saya tidak terlibat dalam produksi yang sebenarnya, tetapi saya sendiri mengerjakan Coconut Talk. Wow, itu luar biasa. Benarkah IPK Anda tidak setinggi itu? Park Jong-hyun menepuk pundak Wusung dan menjawab, itu benar sekali. Itu bahkan lebih rendah dari milikku. Sepertinya tidak ada yang percaya. Ketika Yun Chanjong mengangguk setuju, semua orang tampak kaget. Yun Chanjong menambahkan, aku terkejut ketika aku mendengar tentangmu. Saya tahu kemampuan pemrograman Anda menjadi lebih baik setelah universitas, tetapi saya tidak berharap Anda akan sesukses ini. Ada banyak peluang di dunia TI. Tapi tidak semua orang bisa sukses seperti kamu. Kamu luar biasa. Saya malu bagaimana saya mengganggu Anda untuk belajar ketika kami masih di universitas. Tunangan Yun Chanjong berseru, kamu mengomel pria ini. Sudah kubilang, saat itu dia tidak sebagus ini. Wusung tertawa, haha, dia sering mengomeliku. Belajar, berhenti main-main. Apakah kamu tidak khawatir dengan masa depanmu? Aku tidak bisa membayangkan. Aku tidak percaya seseorang sepertimu seperti itu. Park Jong-hyun menambahkan dengan kesal, aku bilang, IP-nya lebih rendah dari milikku. Tidak ada yang peduli. Park Jong-hyun meneguk gelasnya dan menghela nafas dalam-dalam. Wusung menjelaskan, saya belajar banyak dari Chanjong. Dia adalah teman yang sangat baik. Saya senang Anda tampak seperti orang yang baik, Sujung. Li Sujung memerah karena pujian Wusung. Teman-temannya bertanya dengan semangat, bagaimana dengan saya? Bagaimana perasaan Anda tentang saya? Haha, aku pikir kalian semua baik. Saya pikir Anda baik juga, Presiden. Gadis lain bertanya pada Wusung dengan tergesa-gesa, bagaimana menurutmu denganku? Wusung tertawa gelisah dengan semua perhatian itu. Li Sujung menggelengkan kepalanya karena malu pada perilaku teman-temannya. Kenapa kalian bertingkah seperti ini? Gadis-gadis itu menenangkan Li Sujung. Seon Sol, yang tetap diam, bergumam, tidakkah kalian mengatakan jika para pria tidak tampan, kalian semua akan pergi begitu saja? Hei, Seon Sol. Seon Sol memandang mereka dengan polos dan bertanya, apa? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kedua teman itu menggelengkan kepala karena frustrasi. Astaga, kau tidak ada harapan. Tidak bisakah kamu memberi petunjuk? Seon Sol menghirup sojunya dan menjawab, saya hanya khawatir tentang kalian. Orang menikah dengan orang lain di stasiun yang sama. Menikah jauh di atas level Anda akan menyebabkan Anda menderita. Jika saya memberitahu Anda semua yang saya tahu, saya berani bertaruh Anda akan melarikan diri sekarang. Ekspresi Li Sujung menjadi kaku pada kata-kata Seon Sol. Teman-teman lain juga tampak tidak bahagia. Li Sujung meminta maaf. Aku minta maaf. Teman-teman saya bisa terlalu banyak. Haha, tidak apa-apa. Kenapa kamu mengatakan kamu menyesal? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua tahu informasi apa yang saya dengar di tempat kerja, kan? Gadis-gadis itu menelan ludah. Seon Sol terkadang memberitahu mereka tentang gosip yang melibatkan pengusaha kaya. Kebanyakan dari mereka terkejut dan tidak ada yang baik. Wusung memperhatikan suasana dan bertanya, haha, bisakah aku mendengarnya juga? Saya berasumsi ada beberapa hal tentang saya dan saya pikir Anda harus memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Seon Sol memandang Wusung dengan dingin. Kamu menggunakan liari sebagai tabir asap, tidur dengan Yosona, dan menikahi Shin Semi. Dia kemudian menoleh ke teman-temannya dan menambahkan, jadi kalian tidak memikirkannya. Minumlah dan pulang saja. Teman-temannya tetap diam. Yun Chanjong tidak tahu harus berbuat apa. Park Jong-hyun mengeluarkan soju dan mulai batuk. Wusung berkata kepada Seon Sol, jadi kamu mendengar desas-desus. Setiap rumor memiliki kebenaran di dalamnya. Aku tidak percaya itu. Maka Anda meremehkan Departemen Informasi Strategis kami. Haha, aku tahu betul seberapa bagus departemenmu di Daeyang. Anda orang-orang tidak hanya menemukan informasi tetapi juga berbaikan. Seon Sol mengertakkan gigi. Li Sujung menepuk lengannya dan berkata dengan tegas, aku memperingatkanmu, Wusung. Chanjong dan Sujung adalah orang baik. Anda sebaiknya tidak melukai mereka dengan cara apapun. Haha, aku takut sekarang. Seon Sol memelototi Wusung. Rasanya pribadi. Orang kaya itu egois. Mereka melihat orang lain hanya sebagai alat dan bukan orang yang sebenarnya. Jika Anda menghadiri pesta ini untuk motif tersembunyi, Anda sebaiknya menyerah sekarang. Sujung bekerja di Daeyang Electronics. Chanjong bekerja di Daeyang System. Seon Sol menarik napas panjang dan melanjutkan, jika Anda berpikir untuk mencuri informasi tentang Daeyang dari mereka, menyerah saja sekarang.
Daeyang bukan perusahaan yang akan runtuh semudah itu. Wusung tidak khawatir tentang Seon Sol, tetapi Yun Chanjong dan Lee Sujung tampaknya mulai mempercayai klaimnya. Namun, Park Jong-hyun masih memihak Wusung. Tidak mungkin, Wusung tidak seperti itu. Seon Sol menambahkan, Anda menjadi CEO perusahaan multimiliar dolar hanya dalam 1 tahun. Kebanyakan tidak bisa menebak apa yang terjadi selama waktu itu, tetapi saya bisa. Itu adalah sesuatu yang saya lihat setiap hari di tempat kerja. Bisnis apapun yang melibatkan jutaan dolar selalu melibatkan sesuatu yang kotor dan tidak etis. Saya tahu itu pasti. Wusung tidak bisa menyangkal fakta ini. Para wanita, yang dulu memandangnya dengan penuh minat di awal, sekarang menatapnya dengan dingin dan takut. Lee Sujung juga terlihat tidak nyaman. Kurasa aku tidak pernah mempertimbangkan persaingan antara KND dan Daeyang. Mungkin ini kesalahan. Seon Sol melanjutkan, bahkan jika Anda datang ke sini dengan motif murni, itu akan tetap terlihat buruk bagi pasangan. Jika Daeyang mengetahui tentang ini, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Chanjong dan Sujung? Tidak ada yang baik. Wusung tahu itu, tetapi meskipun Seon Sol sebagian benar, Wusung tidak punya niat untuk menerima pendapatnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, aku akan menjaganya. Seon Sol tertawa dingin. Apakah kamu mengatakan kamu akan mempekerjakan mereka di KND? Menurut Anda bagaimana mereka akan diperlakukan oleh pekerja lain di perusahaan Anda jika mereka tahu Anda mempekerjakan mereka hanya karena mereka adalah teman Anda? Aku tidak bermaksud seperti itu. Chanjong selalu ingin membuat game komputer, jadi aku akan membuat perusahaan game untuknya dan membayarnya lebih banyak daripada yang Daeyang pernah. Dia akan memiliki kebebasan untuk membuat game apapun yang dia inginkan. Wusung menoleh ke Chanjong. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Saya tahu bukan itu yang Anda inginkan, dan itulah mengapa saya belum menawarkannya kepada Anda. Seon Sol akhirnya tetap diam. Wusung menoleh padanya, tidak menyenangkan diancam oleh asisten manajer belaka di Daeyang. Anda bilang bisa menunjukkan kepada saya apa yang bisa dilakukan Departemen Informasi Strategis Daeyang. Maka saya harus menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukan CEO KND. Saya jamin itu tidak akan kurang dari apa yang bisa dilakukan Departemen Anda. Suara Wusung tenang, tetapi semua orang kedinginan. Seon Sol baru saja menatap Wusung. Suasana tegang. Seon Sol akhirnya membuang muka karena ketakutan. Wusung berdiri dan melanjutkan, kuharap kamu bermaksud baik dengan apa yang baru saja kamu katakan, atau kamu akan menyesal. Wusung menoleh ke Yun Chanjong. Maaf aku merusak pestamu. Saya tidak bersungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Selamat atas pernikahanmu. Saya benar-benar bersungguh-sungguh, tetapi saya pikir itu bukan ide yang baik untuk saya hadiri. Saya pikir Ensol sebagian benar. Pernikahan Anda akan diisi oleh orang-orang dari Daeyang. Tidak akan terlihat bagus bagi saya untuk berada di sana. Kurasa. Aku akan mengirim hadiah itu melalui Jong Hyun, dan aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan hari ini. Jika Anda membutuhkan saya, datanglah kepada saya. Saya akan selalu ingat bagaimana Anda membantu saya ketika saya sangat membutuhkan Anda. Yun Chanjong mengangguk pelan. Lee Sujung memandang mereka dengan heran. Park Jong Hyun tidak menghentikan Wusung kali ini. Seon Sol menggigit bibirnya dan tetap diam. Wusung memanggil sopirnya. Sedan mewahnya tiba dengan cepat, dan Wusung masuk. Seon Sol berlari mengejarnya dan mencoba mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi Wusung mengabaikannya dan meminta sopirnya untuk mengemudi. 137. Setelah kembali ke rumah, Wusung menyalakan komputernya dan memeriksa akunnya seperti biasa. Stok, obligasi, dividen, gaji. Dia punya lebih dari 1 miliar dolar. Jumlah uang yang luar biasa. Dan ini hanya satu bagian dari kekayaannya. Bitcoin. Kriptokurensi masa depan lainnya. Tanpa ragu, dia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Wusung ingat kata-kata Seon Sol. Dia bergumam, memang benar aku sekarang hidup di dunia yang berbeda dari mereka. Dia tahu ini, tetapi dia ingin bertemu dengan teman-teman lamanya dan bertindak seolah-olah semuanya seperti dulu. Yah, aku harus akui, dia sangat pintar. Percaya diri juga, itu sebabnya dia bekerja di Departemen Informasi Strategis Daeyang. Hanya mereka yang lulus dari universitas terbaik yang memiliki kesempatan untuk bekerja di departemen itu. Dia benar-benar berbeda. Kedengarannya dia berurusan dengan banyak informasi. Jika saya mendapat kesempatan, saya harus. Dia bisa mengintai dia ke KND. Setelah berpikir beberapa menit, Wusung mencari di internet. Grand Open pukul 7.21. Tanggal 21 Juli. Itu adalah hari Mt. Gox dibuka. Mt. Gox adalah perusahaan yang terlibat dalam pertukaran Bitcoin. Akhirnya, itu akan menangani lebih dari 70% dari semua transaksi Bitcoin di dunia.
Bitcoin akan meledak pada Desember tahun 2017. Saya akan membuka Bitmain pada tanggal 1 Juli. Saya akan menyetor semua Bitcoin saya ke dalamnya dan memulai transaksi rotasi untuk mendapatkan minat banyak orang. Saya kemudian akan mendekati Choi Gi-chul dan membuatnya berinvestasi di puncak. Setelah mengatur pikirannya dengan keras, Wusung memeriksa emailnya. Cina. Amerika. Dia mendapat beberapa email dari Alex dan Wu Jirin. Dia pertama-tama memeriksa yang dari Wu Jirin. Prototipe sistem penambangan selesai. Nama sementara, Paus Penambang S1. Jenis ASIC, sirkuit terpadu khusus aplikasi. Spesifikasi. Tingkat hash, 100.000 hash S. Ini berarti 100.000 perhitungan dapat dilakukan setiap detik untuk mendapatkan Bitcoin. Semakin tinggi tingkat hash, semakin cepat Bitcoin bisa ditambang. Wow, 10 kali lebih cepat dari server yang saya gunakan sekarang. Salah satunya bisa menggantikan 20 GPU. Setiap server memiliki 2 kartu GPU. Kurasa itu masuk akal. Di masa depan, akan ada sistem 1000 kali lebih cepat dari ini. Wusung menyeringai. Haha, ini luar biasa. Wusung yakin, dia memiliki sistem terbaik di dunia saat ini. Tidak ada penambang lain yang bisa dibandingkan dengannya saat ini. Wusung memeriksa email Alex selanjutnya. Saham DNK terjual, 650 juta dolar. Jika saya menggabungkan uang dari Ipo Kelapa, itu harus lebih dari cukup. Tunggu saja, Choi Gi-chul. Mata Wusung tampak gila. Dari banyak sumber lain seperti saham, perdagangan algoritma, dan opsi, ia menghasilkan jumlah uang yang luar biasa setiap detik. Dia juga memiliki bangunan tempat dia menerima sewa. Uang menghasilkan lebih banyak uang. Toko yang nyaman di pusat kota Zhongguancun. Seorang pria membeli sekantong keripik dan sekaleng minuman. Berbunyi. Berbunyi. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan membayar dengan aplikasi LetPay. Silakan masukkan nomor bisnis. Setelah beberapa detik, nomor itu terisi secara otomatis. Pria itu memeriksa nomornya dan menekan tombol konfirmasi. Silakan masukkan kata sandi. Ketika dia memasukkan angka 6 digit, itu berbunyi bip sekali lagi. Transaksi selesai. Seluruh proses memakan waktu yang hampir sama seolah-olah dia menggunakan kartu kredit. Liu He berkata kepada Ma Huaqin ketika dia menyaksikan transaksi itu. Semudah itu, dia membuatnya nyaman dan juga menurunkan biayanya. Penghematan biaya diberikan kepada pelanggan dalam bentuk Litecoin, yang dapat digunakan untuk membeli apapun di Lite Mall, atau menukar uang tunai di toko Bitmain. Bagaimana ujian di Zhongguancun? Setiap toko memberikan nilai A untuk itu. Pelanggan juga menyukainya, bahkan toko terkecil sekalipun menggunakan LetPay. Luar biasa. Sistem ini juga sangat stabil dan aman. Kami mencoba meretasnya beberapa kali, tetapi kami gagal setiap saat. Seperti yang Anda tahu, satu-satunya yang gagal kami retas sejauh ini adalah Google. Sistem Kang Wusung bisa lebih baik dari itu. Jadi Google memutuskan untuk mundur dari China sepenuhnya. Ya, itu menolak untuk menerima aturan sensor kami. Tapi LetPay menerimanya. Itu benar. Dan Kang Wusung juga mendapat untung dari Coconut Pie di Korea, selain itu, Blue S2-nya juga dijual cepat. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga mengirimi kami hadiah tambahan $1.000.000. Liu He mengangguk, tetapi dia tampak khawatir. Ma Huaqin memperhatikan dan mencoba meyakinkannya. Kita perlu menggunakannya sebagai sumber uang sampai kita tidak membutuhkannya lagi. Kita bisa menjatuhkannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jatuhkan dia. Saya pikir kami mengambil terlalu banyak darinya untuk melakukan itu. Selain itu, bagaimana kita bisa tahu pasti bahwa dia hanya membantu kita? Kita hanya perlu terus berjalan sampai kita mengambil alih pemerintahan. Liu He menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Ini Cina, bukan Korea Utara. Kami tidak dibangun di atas kediktatoran. Kami percaya pada komunisme. Anda perlu mengingat itu atau tidak ada masa depan untuk China. Ma Huaqin tampak bingung. Bukankah itu sama saja? Lai He melihat ekspresi Ma Huaqin dan menjadi dingin. Sudah waktunya untuk membiarkannya pergi. Tujuan mereka tidak sama lagi. Kantor pusat Tencent. CEO Ma Huateng tidak senang dengan laporan yang diberikan asistennya. Kami mendapat perintah untuk bekerja sama dengan LetPay. Ya Pak, Departemen Keamanan telah menyetujuinya. Kami menghabiskan begitu banyak uang untuk menyuap mereka agar berada di pihak kami, namun ini yang terjadi. Desas-desusnya adalah bahwa Kang Wusung telah menghabiskan lebih dari $10 juta dalam suap. Ma Huateng menggigit bibirnya dan bertanya, dan berapa banyak yang kita berikan? Kami tidak memberikan pembayaran reguler, tetapi kami memberikan jumlah sekaligus $50.000 beberapa kali.
Ma Huateng menelan ludah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Kang Wusung berikan kepada para pejabat. Mulailah membayar mereka $100.000 setiap bulan. Pastikan untuk menyebarkannya ke sebanyak mungkin tokoh penting. Tapi, asisten itu ragu sebelum melanjutkan. Sejauh ini, penjualan kami untuk Hochat sangat minim, dan kami menghabiskan begitu banyak uang untuk pemasaran. Versi Messenger sebelumnya juga tidak berkinerja seperti yang diharapkan. Semakin mengkhawatirkan. Tidak sulit untuk meningkatkan suap, tetapi saya pikir Anda tahu bagaimana kelihatannya jika kita pernah menguranginya. Mengurangi suap. Itu bisa berarti akhir dari hubungan. Ma Huateng tidak bisa langsung menjawab. Baik, saya akan bertemu dengan mereka secara langsung terlebih dahulu. Sekarang hanya ada satu pilihan baginya. Patriotisme. Dia harus meyakinkan mereka tentang pentingnya pemerintah Cina mendukung perusahaan Cina. 138. Konferensi Pers Badan Pendapatan Korea. Tempat itu dipenuhi reporter dan kamera mereka. Itu adalah bukti betapa populernya Kang Wusung di Korea. Perwakilan melangkah ke panggung. Saya di sini untuk mengumumkan hasil penyelidikan pajak yang melibatkan KND dan Kelapa. Kesimpulan keseluruhan adalah bahwa KND dan Kelapa telah membayar lebih banyak pajaknya masing-masing. Dipercayai itu sebagian kesalahan kami. Para wartawan mengangkat tangan, tetapi perwakilan itu melanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan setelah saya selesai dengan pengumuman saya. Para wartawan melepaskan tangan mereka, dan dia melanjutkan dengan laporan itu. Pengumuman sisanya panjang dan dipenuhi dengan fakta yang menyanjung tentang perusahaan. Akhirnya, ketika usai, Park Chulmin dari koran Jisun bertanya, namaku Park Chulmin dari Jisun. Berdasarkan penelitian saya, tidak pernah ada kasus di mana hal seperti ini terjadi. Ada orang yang percaya Badan Pendapatan menunjukkan favoritisme yang tidak adil terhadap Presiden Kang selama penyelidikan. Apa yang kamu katakan tentang itu? Jawabannya adalah tidak. Bahkan, agensi juga kaget dengan laporan itu. Kami percaya itu terjadi karena kebijakan bayaran Presiden Kang yang lebih tinggi. Bisakah kita mendapatkan detailnya? Presiden Kang telah menginstruksikan para akuntannya untuk berbuat salah dengan bersikap hati-hati dan membayar lebih. Park Chulmin menggigit bibirnya dan bertanya, apakah benar investigasi dilakukan secara adil tanpa tekanan dari luar? Publik prihatin. Perwakilan agensi mengerutkan kening dan menjawab dengan tegas, jawabannya adalah tidak. Tolong, pertanyaan selanjutnya. Setelah konferensi pers, Park Chulmin mengeluarkan smartphone-nya. Itu Blue S2. Dia memanggil tim pemasaran Daeyang. Aku tidak bisa menemukan sesuatu yang aneh. Maka kamu harus datang dengan judul yang bagus untuk artikelmu. Aku sudah punya. Yang paling pertama, maksud Anda investigasi pajak yang paling buruk. Haha, sempurna. Semua pejabat Badan Pendapatan menyangkal kesalahan. Mereka semua sama. Park Chulmin mengeluh dengan marah. Pria di sisi lain telepon menjawab dengan suara rendah, saya pikir kita harus berbicara secara langsung. Saya akan memesan makan malam di Gangnam malam ini. Haha, kamu tidak harus melakukan itu. Tidak, aku ingin memperlakukanmu untuk semua kerja kerasmu. Park Chulmin tersenyum. Yang Guangchul bergumam frustrasi ketika dia membaca koran keesokan paginya. Investigasi pajak terburuk. Apa yang? Wartawan ini terdengar marah. Dia mungkin disuap untuk menulis ini. Apakah ini koran Jisun lagi? Ya, Daeyang pasti menyuap mereka. Apa yang terjadi dengan iklan yang kami tempatkan di surat kabar Jisun? Yang Guangchul menjawab, kami menempatkannya beberapa kali dan mereka menerimanya. Mereka menerima pekerjaan kami, namun mereka masih menulis artikel sampah tentang kami. Yah, setidaknya itu bukan berita utama. Tempatkan lebih banyak iklan di kertas itu. Mereka akan berhenti, kalau begitu. Mengapa kita harus membayar mereka uang? Haha, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo lakukan saja untuk sekarang. Dan tentang bisnis operator seluler. Yang Guangchul terputus ketika Hong Subum masuk ke kamar. Tuan, ada telepon penting dari Tiongkok. Wusung mengangguk agar dia melanjutkan, mereka berencana untuk melakukan audit pajak pada Lechat. Mereka juga sedang menyelidiki pusat data kami. Wusung menjawab dengan tenang, yang mengejutkan Hong Subum, kecuali mereka mengarang, kita harus baik-baik saja. Saya memastikan semuanya bersih. Saya tahu tapi. Selain itu, tidak ada data resmi yang dikirim dari kantor China ke kantor pusat Korea kami, jadi kami harus baik-baik saja. Sesuai instruksi Wusung, semuanya dipisahkan sepenuhnya antara perusahaan Cina dan Korea. Aku akan memanggil mereka sendiri. Katakan saja pada mereka untuk terus bekerja dengan baik. Oh, baiklah. Wusung memanggil Ma Huachin secara langsung. Telepon itu tidak dijawab pertama kali. Pada percobaan kedua, dia mengambil. Haha, sudah lama,
Presiden Kang. Ya Pak, sudah terlalu lama, saya pikir. Saya pikir kami memiliki hubungan yang kuat, tetapi saya kira saya salah. Aku sebenarnya bermaksud memanggilmu. Saya baru saja mendengarnya sendiri. Kami tidak punya waktu untuk menghentikannya. Saya pikir itu dari orang-orang Hu Jintao. Atas alasan Mahua Qin, suara Wusung menjadi dingin. Wusung juga menyuap sisi Hu Jintao, jadi ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa membayangkan ini terjadi tiba-tiba tanpa alasan atau peringatan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nasionalisme Tiongkok lebih kuat dari yang terlihat. Wusung mengerutkan kening. Nasionalisme, sungguh lucu, mereka semua adalah budak kapitalisme pada titik ini. Tingkat korupsi di Tiongkok serius. Wusung melanjutkan, saya mendengar Badan Pendapatan Tiongkok telah menyerbu perusahaan saya. Alasan Anda tidak berguna pada saat ini. Pada tuduhan tajam Wusung, Mahua Qin menjawab dengan hati-hati, saya bisa memberitahu Anda hasilnya nanti, tetapi saya tidak bisa terlibat dalam penyelidikan. Wusung menjawab dengan dingin, kamu tidak bisa memberitahu aku sebelumnya, dan kamu juga tidak bisa membantuku dalam penyelidikan. Wusung terdiam lalu melanjutkan dengan tajam, aku tidak menyadari hubungan kita akan menjadi masam seperti ini. Mereka berdua tetap diam. Setelah beberapa menit, Wusung akhirnya bertanya dengan tenang, saya ingin tahu setidaknya siapa yang melakukan ini. Bisakah Anda setidaknya memberitahu saya? Aku akan mencoba mencari tahu. Silahkan. Wusung menutup telepon. Yang Guangchul bertanya dengan gugup, bagaimana? Kedengarannya buruk. Dia mengatakan pihak Hu Jintao pasti melakukannya, dan itulah sebabnya dia tidak bisa memperingatkan kita. Dia juga mengatakan dia tidak bisa membantu kami dengan penyelidikan. Tapi mereka mengambil begitu banyak uang darimu. Bagaimana mereka bisa? Hong Subum mengerutkan keningnya dengan marah dan berkata, sepertinya mereka bahkan mungkin membuat hasil yang salah. Tidak akan ada yang bisa kita lakukan jika mereka melakukan itu. Wusung menjawab perlahan, mereka tidak akan melakukan itu. Saya sudah memastikan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Satu-satunya hal yang membuat saya kecewa adalah saya kehilangan Mahua Qin. Maaf. Saya sudah diperingatkan tentang investigasi ini dari pihak lain sebelumnya. Saya tidak memberitahu Anda karena tidak ada yang perlu kami lakukan tentang hal itu. Sekarang kita tahu Mahua Qin bukan seseorang yang bisa dipercaya. Mata Yang Guangchul dan Hong Subum melebar. Kalau begitu, ini pekerjaanmu. Tidak, tentu saja tidak. Saya hanya diperingatkan bahwa itu akan terjadi. Saya menyuap semua orang untuk situasi seperti ini. Berbunyi. Wusung memeriksa teleponnya. Dia menerima pesan dari Mahua Qin. Tencent. Wusung segera memahami situasinya. Seperti yang saya harapkan, Mahua Qin tahu itu, tetapi dia memilih untuk tidak memberitahu saya. Wusung menggertakkan giginya. Kantor pusat Tencent. Mahua Teng tersenyum puas. Haha, dia sudah berakhir. Aku baru saja mendapat telepon dari agensi. Mereka belum menemukan apapun, tetapi mereka berjanji untuk membuat sesuatu. Bersiaplah untuk mempromosikan Hocat segera setelah Lecat runtuh. Dia mulai bersenandung. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Dia sudah menyuap pejabat agen pendapatan. Mereka akan membuat masalah jika mereka perlu. Tiba-tiba, telepon sekretaris mulai bergetar. Ketika dia ragu-ragu, Mahua Teng berkata kepadanya, jawab saja. Mungkin dari mereka. Ya Pak. Ketika sekretaris mendengarkan teleponnya, dia mulai pucat. Dia berkeringat saat panggilan berakhir. Mahua Teng bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Rupanya, Hocat tidak dapat diunduh di Let's Store. Kami mengharapkan itu. Biarkan store adalah yang terbesar di Cina, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Tingkatkan pemasaran di toko online lainnya. Tapi, sepertinya Hocat tidak bekerja dengan baik pada Blue S2. Apa? Aku pikir itu pasti dari Kang Wusung. Blue S2 baru saja merilis pembaruan dan setelah telepon diperbarui, Hocat tampaknya diblokir karena alasan keamanan. Jadi dia harus tahu kita yang mendorong pemeriksaan pajak. Ya, seseorang pasti telah membuat kita marah. Masa bodoh, kita hanya perlu bertahan sampai Lecat dilarang, yang seharusnya tidak lama. Dan, sekretaris itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, seorang karyawan masuk ke kamar. Tuan, Revenue Agency telah menyerbu perusahaan kami untuk diaudit. Mahua Teng memandang sekretarisnya dengan ketakutan. Mahua Teng berlari ke Departemen Dukungan Bisnis. Banyak wajah keras berkeliaran di kantor. Dia mendekati Direktur Penyelidikan. Siapa yang memesan ini? Lebih baik kamu berhenti sekarang. Kami mendapat tip anonim bahwa perusahaan Anda terlibat dalam penghindaran pajak. Mundur. Apa? Itu konyol. Ketika Mahua Teng tampak marah, sekretarisnya menghentikannya. Tuan,
Anda tidak bisa melakukan ini di sini. Tiba-tiba Ma Huateng menyadari di mana dia berada. Dia melihat sekeliling dan melihat karyawannya menatapnya dengan kaget dan takut. Siapkan mobil saya. Ya Pak. Ma Huateng tiba di kantor pajak di Zhongguancun. Kepala kantor ini adalah Wang Pang. Ma Huateng memohon padanya, Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Audit pajak. Itu adalah perintah dari atas, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang memesannya? Biarkan aku bertemu dengannya. Itu adalah salah satu menteri atau bahkan mungkin salah satu komisioner negara. Ma Huateng menggigit bibirnya. Dia kenal satu atau dua pejabat tinggi tetapi tidak begitu baik. Setidaknya tidak cukup baik untuk meminta bantuan. Ma Huateng mengertakkan gigi. Wang Pang melanjutkan dengan cepat, saya tidak tahu koneksi seperti apa yang Anda miliki di pemerintahan, tapi saya tidak yakin apakah Anda bisa keluar dari yang ini. Bagaimana caranya? Saya harus hati-hati, atau saya bisa menjadi sasaran juga. Desas-desusnya adalah seseorang yang tinggi telah mulai membersihkan rumah. Apa maksudmu? Yang saya tahu adalah mereka yang ditemukan menerima suap sedang dipecat. Tiba-tiba, asisten Ma Huateng bergegas masuk. Tuan, Anda perlu melihat ini. Asistennya menunjukkan kepadanya teleponnya. Itu adalah game baru yang tiba-tiba menjadi game paling populer di Let's Store. Judul, Mari Kita Rayakan Hu Jintao. Tepuk-tepuk-tepuk. Pencipta, biarkan game. Apa ini? Permainan dimulai dengan foto Hu Jintao berpidato. Di depannya ada dua pasang tangan bertepuk tangan. Ketika Anda menyentuh layar, tangan bertepuk tangan dan titik penghormatan untuk Hu Jintao naik. Itu adalah permainan yang sangat terencana, namun sedang diunduh dengan kecepatan tinggi. Yang Guangcul melihat permainan dan bergumam kaget, orang-orang sangat menyukai permainan semacam ini. Budaya Cina berbeda dari kita. Anda dapat melihatnya bekerja berdasarkan ulasan pengguna. Itu berbahasa Mandarin, jadi Wusung membacanya untuk dimengerti Yang Guangcul. Ini menyenangkan dan bermanfaat. Saya harap ini membantu Hu Jintao. Puji Hu Jintao. Yang Guangcul masih tidak bisa mempercayainya. Kau hanya mengada-ada karena aku tidak bisa membaca bahasa Cina. Haha, mengapa aku melakukan itu? Yang Guangcul masih ragu, tapi dia mengangguk. Apakah ini benar-benar akan mengubah segalanya? Pasukan Mahua Qin berusaha mengambil alih pemerintahan. Ketertarikan dan kepositifan pada administrasi yang ada tidak akan diterima. Yang Guangcul menghela nafas. Aku hanya berharap ini tidak menjadi bumerang bagi kita. Saya menyuap kedua belah pihak. Saya menghabiskan banyak uang untuk mereka, namun satu pihak memilih untuk tidak membantu, sementara pihak lain secara aktif menyelidiki kami. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak bisa diperlakukan seperti ini. Kata Wusung dengan tegas. Dalam beberapa menit, telepon Wusung berdering. Wusung tidak menjawab. Ide penelepon dengan jelas menunjukkan bahwa itu dari Mahua Qin. Yang Guangcul bertanya dengan heran, apakah kamu tidak akan menjawabnya? Dia tidak menjawab teleponku terakhir kali. Dering berhenti, tetapi mulai berdering lagi dalam beberapa detik. Wusung tidak menjawab lagi. Ini terjadi beberapa kali. Wusung menolak untuk menjawab setiap saat. Kali ini, Mahua Qin yang membutuhkannya dan bukan sebaliknya. Wusung rela kehilangan pasar Cina karena hal ini. Akhirnya, dering telepon berakhir. Yang Guangcul bertanya dengan gugup, bukankah kamu seharusnya memanggil Subum dan memperingatkannya tentang situasi ini? Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan pada perusahaan kami? Wusung menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Apakah kamu berpikir untuk meninggalkan Cina? Wusung tersenyum misterius. Chen Tang Tok. Chen Tang Tok. Setelah beberapa menit, telepon Wusung mulai berdering lagi. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Yang Guangcul bergumam dengan kesal, astaga, sepertinya ini panggilan spam. Sangat mengganggu. Tapi naluri Wusung mengatakan sebaliknya. Ini bukan panggilan spam. Dia menjawab perlahan. Itu suara yang akrab. Ini adalah Liu He. Itu adalah panggilan yang ditunggu Wusung. Ma Huateng kembali ke kantornya. Segalanya tidak berjalan baik, tetapi belum berakhir. Apa-apaan ini? Meja kerjanya dipenuhi dengan dokumen. Ketika asistennya memeriksanya, dia menemukan bahwa mereka semua adalah surat pengunduran diri dari para pengembang. Ma Huateng mulai terengah-engah dengan cemas. Asisten menjelaskan, sekitar 20 programmer telah berhenti, mereka dari database, ujung belakang, ujung depan. Bajingan, tidakkah mereka tahu aku punya hal lain yang perlu dikhawatirkan? Biarkan tim SDM tahu untuk memberi mereka referensi buruk sehingga mereka tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Setelah membaca nama-nama itu, asisten itu menggigit bibirnya dan menjawab, Tuan, ini sangat serius. Apa sekarang? Ini semua adalah programmer utama.
Ini adalah orang-orang yang kita tidak mampu kehilangannya. Ini akan mempengaruhi perusahaan kami segera. Kami tidak akan bisa mempertahankan Hocat lagi. Kalau begitu, kembalikan mereka. Dapatkan kepala SDM di sini sekarang. Asisten menelepon, tetapi dia mengerutkan kening setelah menutup telepon. Kepala SDM mengatakan dia juga berhenti. Kedengarannya dia yang meyakinkan para programmer untuk berhenti. Apa? Ada rumor bahwa mereka semua pindah ke Lecat. Mereka semua ditawari kesepakatan luar biasa. Itu pasti rumor yang salah. Yah, Lecat jauh lebih cepat dan kinerja lebih baik. Pengembang telah khawatir tentang aplikasi dan perusahaan untuk sementara waktu sekarang. Ma Huateng mengertakkan gigi. Asisten melanjutkan, Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Ini bisa menjadi akhir dari perusahaan ini. Ma Huacin melemparkan teleponnya ke tanah dan berteriak. Jadi dia menolak untuk menjawab teleponku. Beberapa detik yang lalu, dia menerima pesanan dari Liu He. Pastikan untuk memperlakukan Lecat dengan hormat. Investigasi pajak ini harus berjalan lancar untuk mereka. Mulai sekarang, jangan hubungi Kang Wusung. Dia hanya akan berbicara kepada saya. Ma Huacin bergumam dengan marah, bajingan itu. Dia pikir dia tidak membutuhkanku lagi karena dia mendapatkan Liu He. Yah, aku akan menunjukkan padanya. Ma Huacin membaca buku alamat di teleponnya. Itu diisi dengan pejabat tinggi. Dia akan menyesalinya. Setelah panggilannya dengan Liu He, Wusung memeriksa informasi kontak di teleponnya. Yang Guangchul bertanya, siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang penting yang saya temui ketika saya berada di Tiongkok. Saya masih berbicara dengan mereka untuk menjaga hubungan yang baik. Saya juga telah membantu mereka dalam banyak hal. Dan apakah mereka sangat membantu? Sama sekali, uang bisa membeli siapa saja. Mereka hanya senang membantu saya kali ini. Yang Guangchul menjawab dengan kesal, mengapa kamu tidak meminta Subum untuk melakukan hal seperti itu? Mengapa Anda harus terlibat? Ini bisnis kotor. Saya harus mengurusnya. Saya tidak ingin Anda atau orang lain terlibat. Apa? Aku ingin semua orang tetap polos dan bersih. Hal-hal semacam ini akan terus terjadi, tetapi saya akan mengurusnya. Yang Guangchul bergumam dengan gugup, bagaimana jika kita tertangkap dan masuk penjara? Jangan khawatir tentang itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya sangat berhati-hati. Wusung berhenti dan menatap Yang Guangchul. Anda hanya harus fokus pada bisnis. Sisanya akan menjadi milikku. Saya suka seperti itu. Yang Guangchul tidak bisa mengatakan apa-apa. 140. Ketika insiden di China telah terselesaikan, Wusung menuju ke New York. Dia berencana menggunakan 6 miliar dolar untuk menghasilkan uang di pasar minyak mentah di masa depan. Dia berkata kepada Alex, saat ini saya memiliki 2 miliar dolar dalam posisi buy. Sesuai permintaanmu, aku siap. Setelah mengangguk, Wusung memindai 6 layar di depannya dengan cepat. Mereka dipenuhi dengan grafik dan grafik yang relevan. Wusung menatap mereka dengan ekspresi serius. Bos, ada yang salah. Apakah Anda tidak yakin tentang hal itu kali ini? Tidak, hanya saja kamu mengatakan seseorang mengikuti tren kita. Iya. Jadi aku hanya ingin tahu apakah orang itu dapat menggunakannya untuk melawan kita. Oh, itukah sebabnya kamu berkata untuk melakukan perdagangan dengan nomor seri modal kanan? Wusung mengangguk. Aku hanya ingin memastikan aku tidak melewatkan penyimpangan. Kalau begitu lihat ini. Ketika Anda bertanya, saya menemukan nomor seri setelah transaksi KND. Saya akan mengikuti tindakan nomor itu sekarang. Alex menyerahkan meja Excel kepada Wusung. Wusung memindai dan berkata kepada Alex, saya tidak peduli jika kita kehilangan sedikit uang, jadi ambil posisi pendek pada minyak mentah di bawah investasi KND. Alex menjawab dengan sedih, baiklah. Setelah beberapa menit, Wusung memintanya untuk melakukannya lagi. Mereka mengulanginya beberapa kali. Mereka belum kehilangan uang, tetapi Wusung mengikuti pola investasi yang sama sekali berbeda. Alex tampak bingung. Bos, apakah kita scalping sekarang? Kami belum kehilangan uang, tetapi saya merasa ini adalah transaksi yang terlalu sering. Aku mencoba metode Yang Guangchul kali ini. Yang Guangchul. Haha, dia adalah pedagang Korea yang terkenal. Anda mungkin tidak tahu tentang dia. Hari berikutnya. William Liam dari Ryan Capital melihat data dengan bingung. Mereka mengambil posisi pendek. Dia fokus pada satu nomor seri tertentu. Di masa lalu, dia akan mengikuti tren ini, tetapi kali ini, dia bermaksud mencuri uang dari perusahaan ini. Jika saya mengambil posisi yang sama, saya dapat menghasilkan sedikit uang, tetapi tidak sebanyak. Namun, dia tidak bisa bertaruh untuk itu. Dia perlu tahu mengapa perusahaan ini membuat keputusan untuk mengambil posisi pendek. Setelah mempelajari data, mata Liam berbinar.
Scalping. Transaksi berganda dan berjarak dekat terjadi. Ini adalah pola yang berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Apakah mereka mendapatkan pedagang yang berbeda, atau mungkin perdagangan algoritma? Saya hanya perlu tahu mengapa mereka melakukan ini, dan ketika saya melakukannya, dia bisa menghancurkannya. Liam fokus mempelajari tren. Dia tinggal lembur di tempat kerja untuk terus menganalisis. Daya saingnya tidak akan membiarkannya pergi sampai dia menemukan jawabannya. Hari berikutnya, dia melihat set data baru. Tiba-tiba, dia berdiri dengan gembira. Saya mendapatkannya. Dia menemukan polanya. Dia memeriksa ulang semuanya, dan ketika dia yakin, dia pergi ke kamar CEO Ryan. Setelah penjelasan Liam yang antusias, Ryan bertanya, jadi kamu ingin aku menambah dana operasimu? Iya, saya sekarang mengerti pola perusahaan lain ini, jadi saya bisa mencuri uang dari mereka. Tapi bagaimana jika mereka mempelajari polismu juga? Seperti yang kau tahu, kami memutar nomor seri berbeda pada basis yang tidak teratur karena alasan ini. Tidak mungkin ada yang bisa mengetahui tentang kita. Ryan juga tahu ini, tetapi ini terasa salah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda memberi saya $1 miliar. Ryan Capital. Dia menjadi sukses karena ketika kesempatan seperti ini datang, dia mengambilnya. $1 miliar bukanlah jumlah uang yang signifikan di perusahaan ini. Jika dia kehilangan miliaran dolar, itu akan merusak perusahaan, tetapi mereka akan pulih tepat waktu. Tapi kita mungkin kehilangan pelanggan. Jika pelanggan mengetahui bahwa mereka kehilangan, mereka akan meninggalkan perusahaan. Haruskah aku pergi dengan aman atau menjadi berisiko? Ryan melirik Liam yang tampak bertekad. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan 10% dari keuntungan. Jika Anda gagal, Anda harus meninggalkan perusahaan. Tentu saja. Apakah kamu membutuhkan asisten? Ini adalah pekerjaan besar, jadi jika Anda membutuhkannya, bawa siapapun yang Anda inginkan. Kalau begitu beri aku Stephen, Harry, dan Mason. Mereka adalah yang terbaik di perusahaan. Kamu harus menyelesaikan ini pada akhir bulan ini. Liam tersenyum percaya diri. Haha, aku tidak akan makan selama itu. Namun, bukan hanya Liam yang mempelajari data dengan mata elang. Alex bertanya pada Wusung, jadi maksudmu keempat angka ini sedang dirotasi oleh perusahaan yang sama. Berdasarkan transaksi beberapa hari terakhir, setidaknya ada 4, tetapi mungkin ada lebih banyak. Haha, aku tidak percaya kamu menemukan mereka. Bajingan yang malang. Bisakah kamu memikirkan perusahaan yang cocok dengan pola ini? Yah, ada begitu banyak dana lindung nilai, tapi... Setelah beberapa detik, Alex berteriak dengan penuh semangat. Oh, sekarang saya memikirkannya, baru-baru ini saya mendengar Williams Liam mendapat bonus besar di Ryan Capital. Itu tentang waktu saya menerima insentif besar sendiri. Benarkah? Ya. Wusung bergumam, modal Ryan. Ryan. Ini adalah perusahaan menengah. Saya mendengar Williams menyombongkan diri bahwa dia akan mengambil alih perusahaan. Ada informasi lain. Perusahaan hedge fund sangat tertutup teknik mereka sehingga akan sulit untuk mengetahuinya. Yah, itu tidak masalah. Saya hanya harus menunggu sampai mereka mengambil umpan saya. Bos, haruskah kita menjaga posisi panjang yang sama di bawah modal kanan? Tidak, kita perlu meningkatkannya. Beli sampai mencapai di bawah $80. Saat sudah lebih dari 80, bersihkan. Baik. Wusung berhenti scalping dan mengambil posisi long dan berhenti berdagang. Seperti yang dia harapkan, Ryan Capital mengambil posisi panjang dengan jumlah dana yang sama. Ketika Wusung mengambil posisi panjang lain, Ryan Capital melakukan hal yang sama. Wusung mengkonfirmasi bahwa mereka mengikuti gerakannya. Setelah memeriksa beberapa hal lagi, Wusung hendak menjual posisinya ketika dia melihatnya. Dia mengambil umpan. Williams Liam melakukan pemesanan besar-besaran untuk berusaha selangkah lebih maju dari Wusung. Liam mulai bersemangat. Dia sudah menghasilkan $5 miliar. Liam, ini gila. Ini sesuai dengan rencanaku. Liam, sebaiknya kamu membelikan kami minuman setelah ini. Haha, tentu saja. Saya akan mengadakan pesta setelah ini. Kalian juga akan mendapat bonus besar. Liam mulai percaya diri. Di depannya ada 8 monitor. Tiba-tiba, Liam melihatnya. Dia berteriak, sekarang juga, membeli. Ruangan itu dipenuhi dengan suara mengetik. Kali ini transaksi $50 miliar. Haha, luar biasa. Kita semua akan kaya. Liam menatap layar dan bergumam, haha, tunggu saja. Saya akan mengambil semua uang Anda. Selanjutnya bab 141.